Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kala. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mulai kajian kita ialah untuk mengikhlaskan kembali niat kita dalam belajar ini, karena belajar merupakan sebuah ibadah. Mengapa belajar ibadah? Karena Allah merintahkan kita untuk beribadah kepadanya di atas basirah, di atas ilmu, sebagaimana yang Allah inginkan dari kita. Beribadah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan perintahnya. Sehingga para ulama usuli mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna, suatu kewajiban melainkan dengannya, maka sesuatu itu pun menjadi hukumnya wajib. Dan sungguh ibadah tidak akan sempurna melainkan apabila dilaksanakan dengan ilmu yang benar, maka belajar pun merupakan sebuah ibadah kewajiban. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu merupakan a'zamul ibadah, merupakan ibadah yang paling besar, liman salahat niyatuhu, bagi yang ikhlas, bagi yang benar niatnya. Ya, berilmu ataupun belajar merupakan sesuatu yang sangat besar pahalanya bagi mereka yang benar niatnya. Sehingga ditanyakan kepada beliau, bagaimana niat itu menjadi benar? Maka beliau mengatakan, hendaknya seseorang ketika dia belajar, yanwi yan yarfa'al jahla an nafsihi thumma an ghairihi. Dia berniat untuk mengangkat kebodohan daripada dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha setelah itu untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi ketika kita belajar, ya, tujuan utama kita adalah diri kita sendiri. Jangan sampai ada di antara kita ketika mendengarkan suatu hukum, suatu permasalahan yang dikaji, kemudian dia langsung memberikan hukuman itu kepada saudaranya. Oh, itu seperti si fulan, oh itu seperti si alan. Jangan. Namun perhatikanlah diri kita masing-masing, sehingga apapun yang kita dengar di hukum, maka lihatlah apakah kita termasuk yang disebutkan dalam bentuk kesalahan itu. Jika termasuk maka perbaiki, dan apabila disebutkan tentang kebaikan, maka usahakan kebaikan itu juga ada pada diri kita. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akan bukakan layar. Layar terlihat? Terlihat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma rzuqna ilman wa tuqan wa salaha. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang benda-benda ataupun bangkai yang merupakan najis atau sesuatu yang bernajis, kemudian sesuatu yang bisa digunakan di antara yang bernajis tersebut, artinya masih bisa disucikan. Ya. Kenapa kita membahas yang najis? Karena kita katakan kita akan membahas tentang sholat. Maka seseorang yang sholat, di antara pembatal tidak sahnya sholatnya dia ialah apabila ada sesuatu yang bernajis yang berhubungan dengan pakaian maupun tempat dia sholat, sehingga perlu mengenal sesuatu yang bernajis dan bagaimana cara menyucikan najis-najis tersebut. Ya, kita telah mengatakan tentang kulit hewan bisa disamak atau didibak dengan bahasa fikihnya. Pada kesempatan kali ini, setelah Syekh menjelaskan tentang benda-benda najis, maka beliau melanjutkan tentang barang-barang ataupun tempat-tempat yang boleh digunakan, ya, dan yang tidak boleh digunakan. Sehingga beliau menuliskan suatu pasal, suatu bab, ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ya, apa saja yang diharamkan, bejana atau tempat-tempat yang diharamkan, ya, dan apa saja yang boleh digunakan. Ya,
bejana yang boleh digunakan maupun apa saja yang diharamkan. Baik. Maka Syekh menyebutkan wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani. Dia mengatakan tidak boleh menggunakan bejana ya yang terbuat daripada emas dan perak. Jadi ada dua tempat atau bejana yang diharamkan, yaitu yang terbuat daripada emas dan perak. Kemudian bejana yang halal atau bejana yang mubah yang boleh selain keduanya, selain daripada yang terbuat daripada emas dan perak. Ya, apa alasannya? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Salamah, ibu kita semua, radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Rasulullah menyebutkan alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Seseorang yang minum daripada bejana yang terbuat dari perak, maka sejatinya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dalam hadis yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, beliau menyebutkan Rasulullah mengatakan la talbisul harir. Janganlah kalian memakai sutra, wala dibaj, tidak pula dibaj. Dibaj itu salah satu jenis daripada jenis kain sutra. Tentunya ini pengharaman bagi laki-laki ya, memakai kain sutra. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha. Kemudian beliau melanjutkan tentang pengharaman yang mencakup laki-laki dan perempuan. Beliau mengatakan, dan janganlah kalian makan, ya janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dari piring-piringnya, dari piring yang terbuat daripada emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Rasulullah mengatakan sesungguhnya dua benda tadi, emas dan perak ini, ya, lahum fid dunya, untuk orang kafir dalam kehidupan dunia, wa lana fil akhirah, ya, dan untuk kita nanti di akhirat. Ya, termasuk tadi sutra, laki-laki nanti akan memakai sutra di dalam surga. Ya, walibasuhum fiha harir. Allah mengatakan walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka nanti, pakaian penghuni surga, dalam surga mereka akan menggunakan sutra. Ya, jadi secara mutlak tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Ya, dan mencakup semua hal yang semakna dengan makan dan minum. Misalkan ada yang mengatakan, wallahu a'lam ya, ini yang anda pahami, bahwasanya Ustaz, saya tidak menggunakan tempat makan dari emas maupun perak, tapi saya makan emas. Kan ada makanan orang-orang yang elit sekarang, orang-orang yang punya uang lebih, mereka memakan steak, ya, daging yang dibakar kemudian dibaluri oleh emas. Apakah emasnya hanya penamaan emas saja, atau memang itu emas namun sudah diubah sedemikian rupa sehingga bisa dimakan? Jika memang itu emas murni namun sudah diubah beberapa halnya sehingga bisa dimakan, maka kembali kepada hukum ini tidak boleh, hukumnya haram. Namun jika seandainya hanya dinamakan emas namun sejatinya itu bukan emas, maka hukumnya tidak mengapa. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' bahwasanya semua ulama sepakat tentang pengharaman ini. Ya, bahkan ulama yang lain mengatakan bukan hanya diharamkan pada makan dan minum saja. Artinya menggunakan emas dalam segala hal, ya, kecuali untuk transaksi, karena emas dan perak itu ya dasarnya ialah sebagai transaksi atau mata uang. Untuk digunakan sebagai mata uang maka hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, untuk perhiasan wanita yang mereka gunakan untuk menghias diri mereka
di hadapan suami-suami mereka, maka hukumnya boleh. Adapun perhiasan yang digunakan oleh wanita dengan tujuan untuk tabarruj, memperindah dirinya, mempercantik dirinya di hadapan selain suami mereka, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga ya bagi para akhwat kita, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wanita itu adalah perhiasan. Wanita itu sendirilah bila perhiasan. Maka jika seandainya tidak berhias pun sudah menjadi ya sesuatu yang menarik bagi laki-laki. Bahkan Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Diindahkan pandangan bagi manusia sesuatu yang manusia itu paling cintai. Allah urutkan di sini yang pertama ialah nisa, para wanita. Setelah wanita baru wal banin. Kemudian baru anak-anak keturunan. Kemudian wal qanatiril muqantarah, kemudian barulah harta-harta yang banyak minadz dzahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, serta kendaraan berupa kuda-kuda yang bagus, ya, wal an'am, hewan ternak, wal harth, dan kebun-kebun. Namun yang pertama yang paling membuat fitnah bagi kehidupan manusia ialah wanita itu sendiri, karena sejatinya wanita merupakan perhiasan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian fitnah yang paling besar selain wanita. Bahkan yang menghancurkan Bani Israel, fitnah pertama mereka kanat fin nisa, ialah fitnah pada wanita. Sehingga para ulama kita mengatakan tidak boleh seorang wanita itu keluar rumah dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dia miliki, baik cincin-cincin di tangan mereka, ataupun kalung mereka di leher-leher mereka, ataupun hal-hal lain dengan tujuan untuk berhias. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur, ya. Mungkin bisa kita lihat ayatnya, ya. Supaya jelas. Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-31. Sini Allah menyebutkan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang mukminat, pada wanita-wanita mukminat, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan bukan hanya buat laki-laki, ya. Ghaddul basar bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Wa yahfazna furujahun, dan menjaga kehormatan mereka, menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidaklah mereka memperlihatkan perhiasan mereka melainkan apa-apa yang nampak dari mereka. Sebagian besar mufassirin menyebutkan perhiasan yang nampak ialah pakaian. Jadi yang boleh nampak dari wanita adalah pakaiannya. Ketika dia berangkat, maka kelihatanlah abayanya, kelihatanlah jilbabnya, maka itu tidak mengapa. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaknya mereka menurunkan khimar mereka. Khimar itu kalau bahasa kita jilbab yang dipakai di kepala, hendaknya mereka menurunkan jilbab mereka sampai ke dada-dada mereka, menutup dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, maka janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali untuk suami-suami mereka, au abaihin, atau di hadapan orang tua, atau di hadapan ayah-ayah mereka, au abai bu'ulatihin, atau di hadapan mertua mereka, au abnaihin, atau anak-anak laki-laki mereka, atau anak-anak suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, ya, atau keponakan-keponakan mereka, atau ya anak keponakan daripada saudari mereka, atau perempuan-perempuan yang mereka bersama mereka, ya, perempuan yang teman-teman seperti nisaihin, atau ma malakat aymanuhun, atau budak-budak mereka, awit tabi'in ghairil irbah, atau laki-laki yang memang tidak memiliki syahwat. Di antaranya misalkan para budak yang sudah dikebiri, yang tidak memiliki syahwat lagi kepada perempuan. Namun di akhir ayat kita perhatikan di sini,
Allah menyebutkan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah mereka sengaja menghentak-hentakkan kaki mereka untuk menunjukkan, untuk memberitahu tentang perhiasan yang mereka simpan di kaki-kaki mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengetahui bahwasanya di antara para wanita itu ada yang memakai gelang kaki ya, atau yang semisal dengannya. Silakan dipakai. Namun Allah mengatakan jangan mereka sengaja ketika berjalan dengan berjingkrak-jingkrakkah atau dengan melakukan hal tertentu sehingga ada suaranya, suara perhiasan, kering-kering dan seterusnya. Ya, Allah melarang untuk suara itu didengar. Bayangkan, suara saja, suara dari perhiasan yang dipakai dalam keadaan tertutup, Allah larang ya didengar oleh selain mahram mereka. Lantas bagaimana jika seandainya mereka memperlihatkan perhiasan tersebut ya dengan tujuan memang untuk menghias diri mereka kepada selain mahram mereka, maka hukumnya jauh lebih terlarang. Di zaman sekarang mungkin kita bisa mengatakan ada yang lebih berbahaya ketimbang keluar dengan perhiasan, yaitu berdandan kemudian mengupload foto di media-media sosial. Itu hukumnya sama dengan keluar rumah, karena media sosial kita diakses oleh siapapun, baik orang yang kita kenal maupun kita kenal. Dan di antara hukum yang sama, misalkan seorang wanita memang tidak berdandan, namun ketika dia berfoto memakai filter dengan tambahan alisnya, dengan merah di bibirnya dan seterusnya dengan tujuan mempercantik diri, maka ini kembali kepada hukum tabarruj. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kenapa kita sampai mengatakan membahas seperti ini? Karena kita telah sedang menyebutkan tadi tentang emas. Kita katakan emas dan perak tidak boleh digunakan untuk sebagai alat makan dan minum, ya, kecuali hukum asalnya untuk mata uang atau untuk perhiasan wanita yang dipakai di hadapan suami mereka. Nah, sehingga para ulama menyebutkan begitu pula diharamkan menggunakan emas dan perak, misalkan digunakan untuk perhiasan rumah dihias dengan emas. Ada orang-orang kaya misalkan membuat rumah kemudian catnya dibuat dari emas misalkan, atau bagian-bagian relief tertentu dibuat dari emas, itu diharamkan. Ya, kemudian misalkan digunakan pada alat-alat, ada alat mainan kah atau tempat tidur, hukumnya sama. Allah Ta'ala alam. Ya, selain daripada emas dan perak, para ulama kita menyebutkan meskipun harganya mahal, misalkan kita punya tempat tidur yang terbuat dari berlian, apakah boleh Ustaz? Bukankah itu lebih mahal daripada emas dan perak? Ya, hukumnya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan kalimat ya selain daripada emas dan perak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi selain bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik terbuat dari benda yang lebih mahal darinya atau yang lebih murah darinya, maka hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Saya ubah pertanyaannya, apakah bisa dipahami, dimengerti sampai saat ini? Insyaallah Ustaz. Mafhum Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Di komentar. Baik. Jazakumullahu khairan. Baik. Kita lanjutkan jika begitu, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Setelah membahas tentang barang-barang yang boleh digunakan dalam kehidupan sehari ya dan yang tidak boleh digunakan, maka Syekh kita menyebutkan faslun isti'malu alati siwak, pasal tentang penggunaan alat untuk siwak. Ya, alat siwak. Jadi siwak itu secara bahasa Arab itu bermakna dua, berarti alah ya, wa berarti fi'lun. Jadi siwak itu berarti alat yang digunakan untuk dipakai membersihkan mulut, dan juga bermakna amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk membersihkan mulutnya. Sehingga para ulama kita menyebutkan semua hal yang digunakan untuk membersihkan mulut, baik itu menggunakan kayu siwak atau menggunakan
hal yang lain, menggunakan obat-obatan, Listerin dan seterusnya, atau menggunakan kain, bahkan ya menggunakan jari sekalipun untuk membersihkan mulut, itu ya bermakna siwak. Itu maknanya adalah siwak. Jadi tidak mesti, ya ini yang anak pahami dan kebanyakan ulama yang menjelaskan demikian. Jadi tidak mesti siwak itu harus menggunakan kayu arak. Jadi ada, mungkin sering kita lihat ya, beberapa ikhwan kita, ustaz-ustaz kita menggunakan kayu seperti ini, kayu kecil ya, yang disebut kayu arak. Kalau dalam bahasa Arab itu akar kayu arak. Jadi tidak mesti menggunakan kayu itu baru dinamakan seseorang sedang bersiwak. Karena siwak itu ada dua makna, kita katakan tadi ya, secara bahasa ada maknanya kayu ini ya, ada juga yang bermakna amalannya. Amalan membersihkan mulut itu dinamakan siwak, istaka yastaku ya. Sehingga apapun yang kita gunakan, baik menggunakan kayu ini atau menggunakan hal yang lain, menggunakan sikat gigi, menggunakan kain, menggunakan obatan, Listerin dan seterusnya, atau menggunakan jari sekalipun, selama kita gunakan untuk membersihkan mulut kita, maka kita katakan itu seseorang tersebut sedang bersiwak dan dia mendapatkan pahala telah bersiwak. Maka Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, maka masuklah saudaranya Aisyah, Abdurrahman atau Abdullah bin Abu Bakar, dalam keadaan sedang bersiwak. Dikatakan pada saat itu beliau bersiwak dengan pelepah kurma yang dipotong kecil, dia bersiwak. Sehingga Rasulullah SAW itu takjub, dia ingin bersiwak ketika melihat saudaranya Aisyah ini sedang bersiwak, sehingga Rasulullah saking lemasnya ketika melihat siwak tadi tidak mampu berkata apa-apa, sehingga Aisyah mengatakan, "Khudhuhu lak, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku ambil siwak itu untukmu?" Maka Rasul mengangguk sebagai isyarat beliau menginginkan hal tersebut. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersiwak setelah Aisyah membersihkan siwak tersebut. Kata Aisyah, "Aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan 3 hal. Ketika Rasulullah meninggal, beliau meninggal di rumah aku." Kata Aisyah, ya Rasulullah meninggal di rumahnya Aisyah. Kemudian di pangkuanku, beliau meninggal di pangkuannya Aisyah. Ya. Kemudian kata terakhir Aisyah, dan bersatu ataupun menyatunya air ludahku dengan air ludahnya Rasulullah. Jadi air ludah Rasulullah dan Aisyah itu bersatu sebelum Rasulullah meninggal. Karena Aisyah sebelum memberikan siwak tadi kepada Rasulullah, beliau menggigit atau membersihkan kayu tadi dengan mulutnya beliau, dengan mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu bersiwak, dan kata Aisyah, "Dan sungguh aku tidak pernah melihat siwaknya Rasulullah yang lebih indah daripada itu." Artinya cara beliau yang sangat indah sekali, hingga beliau menghadap ke langit ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la 3 kali. Ya, bersama Rafiq al-a'la, bersama teman-teman ya, sahabat-sahabat di tempat yang tinggi ya Allah, yang Allah sebutkan wa hasuna ulaika rafiqa ya, fi rafiqil a'la. Kemudian Rasulullah SAW pun meninggal, sehingga Aisyah mengatakan tidaklah seorang nabi melainkan Allah tanyakan kepada mereka, apakah engkau ingin melanjutkan kehidupan dunia atau kembali ke akhirat. Sehingga Rasulullah ketika itu memilih rafiqul a'la, memilih untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Di sini ingin kita katakan bahwasanya siwak itu ialah hukumnya sunnah. Dan apa itu siwak? Siwak itu yang mencakup poin berupa bendanya dan juga merupakan amalan membersihkan mulut, dikatakan bersiwak. Ya. Sehingga Syekh sini menyebutkan wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-shaimi. Siwak itu hukumnya mustahab, dicintai, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dalam segala keadaan. Illa ba'da az-zawali lis-shaim, kecuali setelah zuhur
setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Ya, jadi kecuali setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Di dalam mazhab Syafi'i, mereka memandang bahwasanya siwak itu tidak lagi sunnah, bahkan menjadi makruh bagi orang-orang yang berpuasa setelah masuk waktu zuhur. Ya, setelah masuk waktu zuhur. Namun berdasarkan dalil, ya, di antara dalil mereka mengatakan idza sumtum fastaku bil ghadati wa la tastaku bil ashi. Apabila kalian berpuasa, maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan siwak di siang hari atau di sore hari. Meskipun jumhur ulama mengatakan orang yang berpuasa itu tetap disunnahkan bersiwak kapanpun itu, baik di pagi, siang maupun sorenya, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nabiyya ma la ahmala usi yatasawwaku wa huwa sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan jumlah yang tidak terhitung pada sahabat ini sedangkan beliau sedang berpuasa. Intinya, siwak itu merupakan sunnah, ya, yang digunakan oleh seorang muslim, ya, membersihkan mulutnya dalam semua keadaannya. Di sini kita perhatikan ternyata ketika seseorang itu makin paham tentang keislaman, makin dekat dengan agamanya, bukan berarti dia penampilannya makin jelek, bukan berarti dia makin kotor, berarti dia tidak lagi mengenal sabun. Tidak. Islam itu tidak demikian. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, wat-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan merupakan sebagian daripada keimanan. Jadi hadisnya bukan an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian merupakan setengah daripada keimanan. Ya, bahkan kaum muslimin diperintahkan untuk menjaga penampilan mereka. Jadi tidak ada istilah jika sudah alim, sudah cinta ke agama, itu orangnya udah jelek, udah kumuh, udah seterusnya. Enggak. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Orang sombong tidak akan pernah bisa masuk surga, sekecil apapun itu. Itu kata Rasulullah seperti itu. Sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, seseorang di antara kita, ya, yuhibbu an yakuna libasahu hasanan wa yakuna na'lahu hasanah. Seseorang di antara kita ingin pakaiannya bagus, pakaiannya menarik, pakaiannya mahal misalkan, dan sandalnya juga bagus, sandal yang bagus, bentuknya bagus, jahitannya bagus. Apakah itu sombong? Ya. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai sesuatu yang indah. Sehingga beliau mengatakan, al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan ialah tolak kebenaran dan menghina manusia. Itu yang sombong. Namun Islam memerintahkan kita untuk menjaga penampilan kita, menjaga bau tubuh kita. Bahkan di antara hal yang paling Rasulullah cintai ialah thib, ialah parfum, ya, wangi. Bahkan beliau melarang seseorang untuk berangkat ke masjid, ya, man akala basalan aw thawman, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang putih, makan bawang merah, ya, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Rasul seperti itu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk juga mungkin makanan yang lain, ya, di Indo, misalkan jengkol, pete, durian, gitu kan. Jadi ketika makan hal yang demikian, maka bersihkan dulu bau-bau itu, baru kita berkumpul dengan orang-orang lain, baru kita pergi salat berjamaah, baru kita hadir ke kajian. Saking begitu Islam memperhatikan wangi dan hai'ah penampilan seseorang. Ya, maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, fa innal malaikata tata'adza bima ta'adza bihi banu adam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya
para malaikat itu merasa terganggu, merasa tersakiti dengan apa-apa yang anak Adam, dengan apa-apa yang manusia merasa terganggu dengannya. Jika orang-orang nggak suka bau pete, nggak suka bau jengkol, maka malaikat nggak suka. Maka kita menyakiti dua hal apabila ke masjid atau berkumpul dengan saudara kita dalam keadaan bau, menyakiti saudara kita dan menyakiti para malaikat. Sehingga kita katakan tadi, siwak itu hukumnya sunnah dalam segala keadaan. Ya, sunnah dalam segala keadaan. Ya. Dan beliau melanjutkan perkataan beliau, wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Namun dalam 3 keadaan, di sini bukan 3 ya, 3 keadaan itu hukumnya jauh lebih sunnah lagi. Sunnahnya lebih ditekankan lagi. Kapan itu? Yang mengatakan di sini, yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. 1, keadaan yang sunnahnya semakin ditekankan untuk bersiwak. Kapan itu? Ketika mulut berubah. Terjadi perubahan di mulut. Di mulut. Min azmin, di sini disebutkan min azmin, disebutkan azam. Azam itu dikatakan yaitu sukutun tawil, karena diam terlalu lama. Seseorang yang tidak menggerakkan mulutnya, diam, ya lama diam, sehingga pasti mulutnya akan berubah, akan bau, rasa air liurnya akan asam dan seterusnya. Juga dikatakan tarkit ta'amin tawilan, karena dia tidak makan beberapa waktu. Misalkan seseorang dari pagi sampai sore tidak makan, pasti mulutnya bau. Intinya, ketika kita merasa mulut kita sudah bau, maka di situ disunnahkan untuk bersiwak. Dipahami ya? Dipahami? Insyaallah Ustaz. Baik. Karena terlalu tenang, karena khawatirnya mungkin Anda sudah ngomong dari tadi ternyata putus koneksinya. Alhamdulillah masih ada yang mendengar. Baik. Kedua, disebutkan di sini indal qiyami minan naum, ketika bangun tidur. Bangun tidur itu disunnahkan untuk bersiwak. Sunnahnya semakin kuat. Ya, di antara dalilnya Rasulullah mengatakan ya dari hadis Hudzaifah bin Yaman ya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashku sufahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bangun ya dari malamnya, bangun tidur, maka beliau itu membersihkan mulut beliau dengan siwak. Bangun tidur siwak. Jadi Rasulullah disebut orang yang paling suka siwak, paling suka membersihkan mulutnya. Sehingga beliau paling tidak merasa nyaman, paling benci ketika seseorang menjauhi beliau karena bau tubuh. Ya, sehingga beliau sangat suka untuk bersiwak. Dan perhatikan di sini. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man ta'awwada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Barang siapa yang kebiasaan hidup di atas kebiasaan tertentu, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Rasulullah kebiasaannya bersiwak. Bahkan kita katakan tadi, ternyata di akhir hayat beliau, di antara amalan terakhir yang beliau lakukan ialah bersiwak. Makanya mungkin kita sering melihat video-video yang muncul di beranda FB kita atau di Instagram kita atau di TikTok dan seterusnya. Misalkan ada seorang imam sedang sholat, Masya Allah meninggal. Ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran, ya, Masya Allah meninggal. Ada yang sedang memberikan kajian, ketika mengucapkan muqaddimah, Masya Allah meninggal. Ada khatib meninggal. Mungkin kita pernah mengatakan dalam hati kita, ya Allah, ingin sekali saya meninggal seperti itu. Meninggal dalam keadaan yang baik, sedang beribadah kepada Allah, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin meninggal lengkap seperti itu, caranya cuma satu. Biasakan hal yang demikian. Mana mungkin kita setiap harinya main game misalkan bagi ikhwan, lantas pengen meninggal sambil baca Quran, yang mustahil lah. Insya Allah meninggalnya sambil push rank, sambil main game. Ya,
Untuk akhwat misalkan yang masih suka goyang-goyang di depan kamera sambil siaran langsung dan seterusnya, mengatakan saya ingin meninggal sambil sholat, ya mustahil lah. Insya Allah meninggalnya sambil live streaming seperti itu. Maka biasakan sesuatu dengan kebiasaan tersebutlah, insya Allah kita akan meninggal. Sebenarnya Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan beliau setelah bersiwak, karena kebiasaan beliau sangat sering bersiwak. Baik. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, Syekh menyebutkan wa indal qiyami ila shalah, ketika akan salat. Ketika akan salat maka disunahkan untuk bersiwak. Ya, di antara dalilnya Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jika seandainya tidak memberatkan umatku, kata beliau, maka sungguh aku akan perintahkan mereka, akan aku wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap ingin salat. Setiap salat siwak. Itu sunnahnya demikian. Yang mungkin tidak disebutkan dalam kitab ini, di antara yang lain misalkan, di antara tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak, di antaranya ketika berwudu. Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ya. Atau ma'a kulli wudu'. Jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali mereka berwudu. Kemudian di antaranya disunahkan ketika masuk rumah. Masuk rumah menemui keluarga, itu disunahkan untuk bersiwak. Sehingga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pulang ke rumah, masuk ke rumah beliau, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau bersiwak. Ya kan, para suami misalkan pulang ke rumah, maka bersiwak dulu, jangan mendekati istrinya sedangkan mulutnya bau, badannya bau. Sebagaimana kita tidak ingin tidak ingin mencium daripada pasangan-pasangan kita, dari istri-istri kita bau mulut dan bau badan, maka demikian pula istri-istri kita dan pasangan-pasangan kita pun juga tidak ingin mereka mencium bau mulut dan bau badan dari tubuh kita. Walahunna mithlu ma 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah mengatakan surah Al-Baqarah, para wanita itu juga mendapat hak, ya, sebagaimana kewajiban mereka. Mereka punya kewajiban untuk melayani suami mereka, harus seperti ini, harus seperti ini. Sang suami juga harus memberikan hak-hak istri mereka. Sebagaimana para suami ingin melihat istri mereka cantik ketika pulang, dandan, telah wangi dan seterusnya, maka sang suami juga harus wangi, ya, tampan di hadapan istri mereka. Maka di antara sunnah tadi kita katakan, Rasulullah sebelum mendatangi keluarga mereka, ya, beliau membersihkan tubuh beliau, siwak dan seterusnya. Kemudian juga disunnahkan untuk bersiwak, ya, ketika kita ingin membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai membaca Al-Quran itu dalam keadaan mulut kita bau. Kita ingin membaca kalam Allah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mulut yang bau? Kita berikan pemisalan seperti ini. Jika seseorang ingin berbicara dengan koleganya atau orang yang dia hormati, datang misalkan calon mertuanya, atau ingin mengkhitbah pasangannya, apakah dia berani datang dalam keadaan belum sikat gigi? Wah, saya mau khitbah orang yang saya sukai, si fulana. Mandi dulu, nggak usah, saya mau gini aja, saya mau bau mulut. Apakah berani? Pasti banyak mengatakan, ya, nggak pantas lah. Masa dia berangkat mengkhitbah atau menemui orang yang penting dalam keadaan bau mulut? Jika seandainya dalam praktek di hadapan manusia kita seperti itu, maka dalam ibadah harusnya kita jauh lebih malu. Karena kita ingin bermunajat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan manusia kita tidak berani dengan bau mulut, lantas apakah kita beraninya membaca Al-Quran, membaca firman Allah, salat dalam keadaan bau mulut? Ya, sehingga Rasulullah mengatakan, "Tahhiru afwahakum lil Quran." Ya. Sucikanlah mulut-mulut kalian di hadapan Al-Quran. Bersihkanlah mulut-mulut kalian di hadapan Al-Quran.
Jadi itu kesimpulannya kita katakan sunnah dalam bersiwak. Siwak itu mencakup amalannya serta benda yang digunakan. Kemudian beberapa tempat yang lebih sunnahnya lebih ditekankan untuk bersiwak. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang ingin bertanya? Afwan Ustaz, Betul. apakah ada sunnah bersiwak itu dari gigi yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri Ustaz? Baik. Apakah ada sunnah bersiwak dimulai dengan mulut sebelah kanan atau sebelah kiri dulu? Wallahu taala alam. Ya. Ana pribadi ini bukan berarti tidak ada hadisnya atau bagaimana ya. Ana pribadi belum menemukan. Intinya mungkin karena ana kejahilan ana pribadi belum menemukan hadis khusus atau pembahasan khusus yang membahas tentang dari mana kita memulai siwak, apakah gigi sebelah kanan, apakah gigi sebelah kiri. Tidak ada hadis khusus yang mengatakan demikian. Namun hadis umum dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat takjub, sangat senang dengan tayammun. Tayammun itu ialah al-bud'u bil yumna, memulai sesuatu yang baik dengan sebelah kanan. Beliau sangat senang memulai sesuatu yang baik dengan sebelah kanan. Ya. Fi tuhurihi fi tuhurihi inda tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau itu melakukan taharah atau ketika beliau itu tarajjul itu menyisir rambut beliau dan pada semua kondisi beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya secara umum ibadah itu sesuatu yang baik-baik itu kita mulai dengan yang kanan. Maka di antara ibadah tentunya kita katakan tadi bersiwak. Maka apabila kita ingin ikut sunnah Nabi atau ingin seperti Nabi yang senang memulai dengan yang kanan, silakan kita memulai dengan sebelah kanan dulu. Kita sering mendengar misalkan berwudu disunahkan tangan kanan atau bagian yang tangan. Ketika mandi wajib disunahkan mencuci sebelah kanan dulu. Ketika pakai sandal disunahkan memakai sebelah kanan. Ketika masuk masjid disunahkan dengan kaki kanan dan seterusnya. Maka hadis umum ada mengatakan bahwasanya kita memulai dengan yang kanan. Namun pada perkara siwak secara khusus anak pribadi belum menemukan. Namun berdasarkan hadis khusus tadi, hadis umum tadi afwan, maka kita memulai dengan yang kanan. Wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami? Nah Ustaz, syukron dan khair. Bismillah Ustaz, ada pertanyaan. Iya, dipersilakan. Di sini ada pertanyaannya Ustaz, jika selain emas atau perak berupa aksesoris untuk ke pesta, apa boleh terlihat? Baik. Ini mungkin jawaban kita agak susah ya. Susahnya bagaimana? Karena kondisi kehidupan kita berbeda, adat kita berbeda, kebiasaan kita berbeda. Misalkan kita katakan, apakah memang adat orang Arab seperti itu? Karena Anda sekarang tinggal di negeri Arab, kita memperhatikan bagaimana para wanita ya. Wanita-wanita Arab itu mereka sangat tertutup. Ya, sebentar ya, Ana buka. Jadi wanita-wanita Arab itu sangat tertutup sekali. Sehingga jangankan kita katakan mereka berbicara dengan laki-laki, bahkan untuk terlihat saya jarang. Untuk terlihat di hadapan gerombolan laki-laki itu jarang sekali. Sehingga mereka ketika pesta memang dia tempatnya bersama akhwat, bersama teman-teman mereka yang wanita seperti itu, yang laki-laki bersama laki-laki. Maka jika kondisinya seperti ini, kita katakan ya silakan. Silakan mau berhias, silakan. Pakai perhiasan silakan. Pakai aksesoris silakan. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Rawdul Murbi' disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Buhuti ya rahimahullah taala bahwasanya aurat sesama wanita
aurat sesama wanita. Ini dalam kitab ini ya. Aurat sesama wanita itu ialah mimma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi dalam kitab ini disebutkan bahwasanya bagian atas dada itu sesama wanita bukan aurat sampai seperti itu. Seperti itu. Artinya kalau memang yang ingin ditemui di pesta tersebut adalah teman-teman wanitanya, silakan. Namun masalahnya ketika kita berpesta dan keadaan kita di Indonesia, ketika kita berpesta itu pasti bercengkerama, bertemu dengan lawan jenis dan bukan mahram. Maka ini masalahnya. Maka yang ketika diharamkan perhiasan tadi kita katakan, itu tujuannya ialah untuk menutupi zina, untuk menutupi kecantikan, perhiasan yang menghiasi tubuh. Dan perhiasan tidak hanya sekedar pada emas dan perak. Ada memakai jam tangan, jam tangannya ada aksesoris ini dan itu, kelihatan cantik. Maka jika tujuannya untuk tampil cantik di hadapan laki-laki, maka ini hukum yang nak katakan ya, hukumnya tidak boleh. Itu berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat tadi. Memakai pakaian-pakaian yang sengaja untuk tampil menarik di hadapan laki-laki, tampil nyentrik, tampil supaya menarik perhatian, hukumnya juga tidak boleh. Jadi tergantung tujuannya apa. Siapa yang ingin dia temui. Jika ingin temuinya laki-laki bukan mahram, maka tidak boleh. Namun jika berkumpul dengan sesama perempuan, maka hukumnya tidaklah mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lain? Ustaz, apa ibu bertanya? Ya, silakan. Kan poinnya nomor 2 setelah bangun tidur ya Ustaz. Setelah bangun tidur. Bagaimana? Yang poin nomor 2 itu kan setelah bangun tidur bersiwak ya Ustaz. Iya. Lalu ada dengar salah satu dokter atau spesialis gitu yang mengatakan lebih baik minum terlebih dahulu lalu bersiwak. Lalu setelah itu anak merubah kebiasaan, tadinya biasanya bangun tidur pagi jadi malah lebih dahulu. Jadi anak sendiri bingung harus milih yang mana gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Jadi apakah maksud dari bangun tidur ini langsung ketika bangun itu langsung siwak? Apakah memang boleh melakukan hal yang lain? Ana memahami di sini bukan artinya dia itu bangun tidur langsung hal pertama itu siwak, bukan demikian. Tapi intinya sebelum dia melakukan aktivitas yang lain seperti sholat atau keluar rumah atau berkumpul dengan orang lain atau menemui siapa atau melakukan pekerjaan, sebelum memulai itu maka dia itu bersiwak. Itu yang Anda pahami. Jika memang sabit, jika memang telah benar bahwasanya dalam ilmu kedokteran itu diperintahkan untuk kumur-kumur atau minum air dulu supaya sehat dan seterusnya, maka laksanakan itu. Karena Islam itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu manapun. Jika memang ilmunya benar ya, jika memang telah benar, semua dokter sepakat atau secara umum sepakat bahwasanya minum itu lebih baik, ya, minum dulu lebih baik untuk kesehatan lambung dan seterusnya. Setelah itu baru sikat gigi, maka silakan kita melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh ahli. Dan itu merupakan juga perintah Allah. Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita memang ingin bagian kesehatan, tanyakan ahli kesehatannya. Jika dia mengatakan oh lakukan ini, maka lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lain? Di sini ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saat berpuasa Ustaz, apakah tetap disunahkan untuk bersiwak terhadap hal-hal yang disunahkan tadi untuk bersiwak seperti bangun tidur, sholat, baca Quran dan lain sebagainya, sementara tadi dikatakan bersiwak menjadi makruh ketika berpuasa. Baik, kita katakan tadi dalam mazhab Syafi'i atau secara umum ulama mazhab Syafi'i itu mereka memandang bahwasanya termasuk dalam kitab ini yang kita pelajari tadi mengatakan disunnahkan bagi orang untuk bersiwak kapanpun kecuali orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah zawal, setelah matahari itu tergelincir, setelah masuk waktu zuhur. Kalau di Indonesia misalkan kita katakan jam 12 siang, jadi jam 12 ke atas itu tidak
lagi disunahkan untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa berdasarkan pemahaman ulama mazhab Asy-Syafi'i. Mereka berdalil dengan dalil yang disebutkan tadi, di antaranya Rasulullah mengatakan apabila kalian berpuasa ya, maka bersiwaklah bil ghadah di pagi hari, wala tastaku bil ashi, janganlah kalian tuh bersiwak di sore hari. Ya, itu dalil pertama. Dalil yang lain di antaranya Rasulullah menyebutkan la khulufus shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Ya. Dan sungguh khuluf itu disebutkan bau mulut. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi, lebih Allah cintai ketimbang wangi minyak kasturi, ketimbang wangi parfum, seperti itu. Berdasarkan hadis tadi, ya, para ulama mazhab Syafi'i secara garis besar mereka mengatakan tidak disunahkan untuk bersiwak setelah matahari tenggelam. Kenapa? Karena ketika seseorang bersiwak, ya, maka bau mulutnya akan hilang. Ya, baunya, sedangkan Rasulullah mengatakan bau mulut itulah yang lebih Allah cintai ketimbang bau parfum. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan meskipun seseorang itu berpuasa, meskipun dia berpuasa, tetap disunnahkan untuk bersiwak kapanpun itu, baik di pagi hari kah, di siang hari kah, atau di sore hari kah, kapanpun. Bangun tidur ketika dia siang, setelah tidur siang, bangun tidur misalkan berpuasa, bangun tidur jam 2 misalkan, silakan siwak. Sore hari ingin sebelum takjil, ya, dan jalan sore cari bukaan, silakan siwak, silakan. Berdasarkan hadis tadi dikatakan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersiwak mimma la uhsi wa huwa shaim. Jumlah siwak beliau tidak terhitung, saking banyaknya beliau bersiwak sedangkan dia sedang berpuasa. Jadi tidak dikhususkan pagi atau sore kah, silakan. Itu berdasarkan hadis ini. Ya. Kemudian ketika dalam mazhab Syafi'i dikatakan bau mulut tadi dicintai oleh Allah, maka tidak boleh kita hilangkan. Maka dijawab oleh ulama yang mengatakan tetap disunnahkan bersiwak, mereka mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu dasarnya bukan dari mulut. Dasarnya ialah dari perut. Ketika seseorang tidak makan dalam waktu yang lama, maka lambungnya akan kosong. Lambung yang kosong itu akan mengeluarkan bau. Sehingga orang yang berpuasa itu bau mulut. Sehingga biarpun dia sikat gigi atau siwak 100 kali, coba antum cium nanti ya, orang yang berpuasa pasti juga bau mulutnya, tidak akan pernah wangi. Meskipun dia sikat gigi setelah siang, sore hari, tetap bau mulutnya akan tercium karena baunya berdasarkan dari perut. Sehingga tetap disunahkan untuk bersiwak. Allah Ta'ala alam, ya. Jika antum yakin yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i tadi, silakan. Jadi tidak disunahkan bersiwak setelah zuhur. Namun jika antum yakin bahwasanya bersiwak itu tetap disunahkan berdasarkan hadis-hadis tadi, maka silakan bersiwak. Al-amru wasi', ya, perkara ini luas. Kalau anak pribadi lebih condong kepada bolehnya bersiwak meskipun setelah waktu zuhur. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya Ustaz, Ana pernah dengar Rasulullah memakai cincin dari perak. Benar tidak Ustaz? Ya, Rasulullah SAW itu memakai cincin dari perak. Itu disebutkan juga dalam kitab Rawdhul Murbi' bahwasanya bagi laki-laki diharamkan untuk memakai emas, namun diperbolehkan perak, namun hanya pada jari manis saja. Disunahkan, diperbolehkannya hanya pada jari manis saja di fi'li Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Namun di akhir hayat beliau Rasulullah SAW itu di hadapan para sahabat melepaskan cincin beliau lantas melemparnya, dan para sahabat juga melaksanakannya, ya, juga melempar cincin mereka. Allah Ta'ala alam. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika memakai cincin tujuannya adalah lil khatam, sebagai stempel, karena Rasulullah SAW sebagai kepala negara ketika itu beliau tidak menulis.
di antara yang menulis surat-surat Rasulullah adalah Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Maka setelah selesai ditulisnya surat ya oleh Ali atas nama Rasulullah SAW, maka beliau menempel ya, sebagai stempel ini, di kertas tersebut Muhammadur Rasulullah tulisannya seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan ketika tujuan Rasulullah untuk itu, sedangkan kita tujuan pakai cincin adalah untuk yang lain, maka tidak berlaku. Ala kulli hal, ya, sebagian mengatakan silakan memakai, tapi hanya boleh bagi laki-laki. Itu yang Anda baca dalam kitab Rawdul Murbi, bisa dibaca kembali nanti. Hanya boleh di jari manis saja, ya, yang terbuat dari perak, bukan terbuat dari emas. Selain perak silakan, yang penting bukan emas, seperti itu. Bagi yang memandang itu tidak boleh juga dipersilahkan. Anak pribadi tidak memakai cincin bukan karena tidak boleh, karena anak pribadi tidak suka memakai cincin. Ya Allah Ta'ala alam. Adapun perempuan disebutkan dalam kitab tersebut boleh memakai cincin di jari manapun yang mereka suka. Ya, mau memakai jari jempol kan, jari telunjuk, jari tengah, silakan. Atau memakai 10-nya silakan, atau 20-nya sampai jari kaki juga dipersilahkan. Adapun laki-laki disebutkan dalam kitab tersebut hanya boleh memakai di jari manisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair. Kemudian ada dua pertanyaan bagi Ustaz sekaligus menutup atau mengakhiri halaqah kita pada malam hari ini. Baik, yang pertama adalah kalau berkumur-kumur sewaktu berwudu saat berpuasa, bolehkah Ustaz berkumur-kumur sewaktu berwudu saat berpuasa? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, terakhir, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan ketika kita melakukan suatu ibadah menggunakan aturan tuntutan dari mazhab Syafi'i, kemudian ketika melakukan ibadah lain seperti puasa menggunakan aturan tuntutan dari mazhab lainnya? Ibadah yang pertama seperti sholat contohnya. Naam Ustaz, barakallahu fi. Wafikum barakallah. Baik, pertanyaan pertama, apakah boleh berkumur-kumur sedangkan kita berpuasa? Ini nanti akan masuk akan pembahasannya di bab puasa ya. Namun kaidah mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Tidak boleh memperlambat penjelasan ketika dibutuhkan. Ketika butuh dijelaskan. Ketika ditanyakan maka Anda jelaskan. Maka harus dipahami yang membatalkan puasa ialah masuknya makanan ke kerongkongan. Di sini sampai ke bawahnya. Adapun di mulut saja itu tidak membatalkan puasa. Sehingga ketika seseorang berpuasa maka dia berwudu, berkumur-kumur disilahkan. Namun dalam mazhab Syafi'i nanti akan kita sebutkan dalam kitab ini juga, itu tidak disunnahkan mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Karena misalkan nanti ketika kita berkumur ada namanya istinsyak, memasukkan air ke hidung ya, dan mengeluarkannya dengan kiri seperti ini. Maka di hari-hari biasa disunnahkan mubalaghah sampai seolah-olah masuk ke kepala airnya. Karena itu kalau ilmu kedokteran sekarang dikatakan itu mencegah penyakit-penyakit hidung, sinusitis dan seterusnya. Namun ketika berpuasa tidak disunnahkan mubalaghah karena dikhawatirkan ketika kita menarik air terlalu kuat akan masuk ke kerongkongan. Begitu pula ketika kumur-kumur tidak disunnahkan mubalaghah ketika berpuasa karena dikhawatirkan akan masuk ke kerongkongan. Namun hukum dasarnya tetap disunnahkan berkumur-kumur dan istinsyak bahkan ketika seseorang itu berpuasa selama airnya tidak masuk ke kerongkongannya. Bahkan kita katakan seseorang yang berpuasa itu seorang wanita, ibu-ibu yang berpuasa kemudian harus memasak untuk keluarganya, maka diperbolehkan baginya untuk mencicipi makanan di lidahnya, rasa apakah asin, apakah sudah pas, apakah kurang ini, kurang itu dan seterusnya, dipersilakan selama tidak masuk ke kerongkongan. Artinya dirasa kemudian diludah kembali hanya untuk memberikan kepastian apakah garamnya sudah pas atau belum. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah boleh ketika seseorang itu menggunakan satu ibadah A misalkan, dia pakai mazhab ini, ibadah B dia menggunakan mazhab ini, maka kita katakan bermazhab itu bukanlah ghayah ya, bukanlah tujuan, tapi tariqah, tapi jalan. Misalkan Anda berikan
apa contoh lain, contoh yang lebih dekat dengan pemahaman kita, analogi ya, saya analogikan. Tujuan kita ialah untuk sampai ke kota Jakarta, itu ya, misalkan tujuannya itu ke Jakarta. Saya mau naik pesawat, silakan. Saya jalan kaki, ya silakan. Saya naik mobil, ya silakan. Saya naik sepeda, silakan. Mau ngesot juga, silakan. Yang penting tujuannya Jakarta. Itu adalah jalannya. Meskipun nanti ada jalan yang lebih baik, ada jalan yang lebih mudah, ada jalan yang lebih bagus, itu perkara yang lain. Begitu pula ketika kita beragama, ya Allah merintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Rasulullah itu terdapat qudwah hasanah, petunjuk yang baik, ya teladan yang bagus. Maka Rasulullah mengatakan, ya wa taftariqu hadhihi ummah ila 73 atau 72 kulluhum finnar ila al-jamaah. Semua umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua mereka masuk neraka, kata Rasulullah, kecuali satu. Siapa? Al-jamaah. Dalam hadis lain beliau mengatakan, "Ma'ana alaihi wa ashabil yaum." Barang siapa yang melakukan suatu amalan seperti amalanku dan amalannya para sahabatku hari ini, jadi itu yang selamat. Jadi tujuan kita beragama ialah bagaimana kita melakukan suatu ibadah layaknya ibadahnya Rasulullah. Bagaimana kita salat layaknya salatnya Rasulullah. Bagaimana kita berpuasa layaknya kita puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Kemudian, Ustaz, kita jauh hidupnya 1500 tahun daripada Rasulullah SAW. Lantas bagaimana kita cara tahu? Bagaimana Rasulullah salat? Lantas bagaimana saya tahu Rasulullah puasanya bagaimana? Makanya datanglah para ulama ini menjelaskan cara Rasulullah salat, menjelaskan cara puasanya Rasulullah, menjelaskan cara hajinya Rasulullah kepada kita berdasarkan ilmu mereka masing-masing, berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga kita ambil contoh, misalkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan salat mengucapkan ini Allahu Akbar seperti ini. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang beliau pahami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menemukan di antara dua ulama ini, misalkan, loh Ustaz, misalkan ini kok tadi mengatakan ini sunnah, yang lain mengatakan makruh. Contohnya masalah siwak ketika dia berpuasa. Mazhab Syafi'i mengatakan setelah zawal itu makruh berdasarkan hadis yang beliau pahami. Jumhur mengatakan tetap sunnah berdasarkan hadis-hadisnya. Maka kita menimbang di sini. Oh, menurut saya sih berdasarkan hadis-hadis yang lebih banyak dan jawaban-jawaban yang menurutnya lebih cocok, ya kayaknya lebih cocok pendapat jumhur deh. Ya udah, silakan kita beramal dengan amalan jumhur, karena kita tujuannya adalah ikut Rasulullah SAW berdasarkan hadisnya. Dalam perkara lain misalkan, oh saya kurang cocok kayaknya dalam mazhab Syafi'i ini karena menyelisihi hadis ini atau menyelisihi ayat ini, silakan ikut mazhab yang lain. Tapi patokannya ialah kita meninggalkan mazhab tertentu atau kembali kepada mazhab yang lain karena hadis dan ayat. Ya, karena jawabannya menurut kita lebih cocok berdasarkan hadis ini dan ayat ini. Bukan karena hawa nafsu kita. Bukan karena hawa nafsu. Misalkan kita katakan, jumhur ulama mengatakan seorang wanita itu harus menikah dengan wali. Tanpa ada wali, nikahnya tidak sah. Ya, tanpa wali, nikahnya tidak sah. Ya, hadisnya ayyuma imra'atin nakahat nafsaha fanikahuha batil. Atau dalam hadis lain fahiya zaniyah. Siapapun wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada walinya, tidak ada orang tuanya, ya, tidak ada saudaranya laki-laki atau pamannya, maka nikahnya tidak sah. Itu jumhur. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, yang mazhab yang paling banyak tersebar di muka bumi, ya, mereka mengatakan seorang wanita boleh nikah tanpa wali. Boleh nikah tanpa wali, seperti laki-laki nih. Ana misalkan di sini di Arab pengen nikah sama perempuan, silakan Ana lamar nikah sendiri. Perempuan juga gitu, boleh menikah tanpa ada yang wali, tanpa orang tua langsung nikah sendiri. Boleh seperti itu. Wah, enak banget nih mazhab Abu Hanifah. Ya saya ambil itu aja lah, kan lebih enak, nikah nggak usah pakai wali. Apakah boleh? Hukumnya tidak boleh jika demikian. Kenapa? Karena kita mengambil mazhab yang mudah tadi,
dengan tujuan hawa nafsu kita, dengan kemudahan, bukan dengan dalil. Tapi jika dalilnya memang lebih cocok dengan madhab tadi, keluar di madhab A ke madhab B berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka dipersilahkan. Karena tujuan kita katakan tadi ialah mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan para imam-imam ini ialah jalan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasul dan Allah dalam Al-Quran. Anda kira sudah ya? Semoga bisa dipahami. Allah Ta'ala bisawab. Ya, mungkin ini terakhir untuk pertemuan kita ya. Sudah habis waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semua yang benar ternyata Allah dan Rasulnya. Yang salah ternyata dari syaitan dan dari kejahilan anak pribadi. Dan kepada semua audiens kami mohon maaf, dan kepada Allah kami beristighfar. Jika bila ada istifsar, masukan atau saran, pertanyaan-pertanyaan ini silakan ditanyakan ke admin, nantinya insyaallah akan jawab kembali kepada admin. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairal jazaa ala taqdim wa syarh ra'i jiddan. Barakallahu fiik Ustaz Sabri, hafizakallah wa ra'ak. Terima kasih kepada Ustaz kita dan kepada para peserta sekalian yang setia dari awal sampai akhir. Alhamdulillah tetap setia mendengar kajian kita, dan insyaallah kita tunggu kehadiran antum semua di pertemuan yang akan datang, tepatnya di malam Kamis di minggu depan atau di pekan depan. Dan kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.